Three, two, one. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Rahmayani Saragi dengan NIM 2103-06156 dari kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat praktikum biokimia. Yang pertama, jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Yang pertama ada sistem dapar darah. Sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya. Atau sebaliknya, secara alami sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah. Karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah di dalam keadaan normal yaitu 7,4, diperlukan perbandingan antara kadar garam bikarbonat dengan kadar asam karbonat yaitu sejumlah 20:1. Lalu yang kedua ada sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air yang melibatkan pertama, pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Lalu ditentukan oleh proses difusi udara tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama, gas larut dalam plasma. Dan kedua, O2 terikat oleh hemoglobin. Lalu transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma, asam karbonat larut dalam plasma. Yang ketiga, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb sekitar 20%, garam bikarbonat sekitar 70%. Lalu yang ketiga ada sistem ekskresi melalui ginjal, yaitu mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama, mobilisasi ion H positif di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na positif. Yang kedua, sekresi ion H positif di tubulus distal ditukar dengan Na positif. Lalu yang ketiga, membentuk amonia atau NH4 di tubulus distal menggantikan Na positif yang terpakai pada nomor 2. Lalu soal kedua, jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak, yaitu sistem metabolisme air dalam tubuh ternak. Yang pertama, air yang diminum akan masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu, yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Lalu setelah itu, pada tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu pada proses selanjutnya, yang keempat yaitu terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada proses yang terakhir atau proses kelima, yaitu air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin dari ternak tersebut. Lalu pada soal ketiga, yaitu jelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak yaitu berasal dari air minum. Air yang bersih adalah air yang segar, bersuhu ruang, dan terbebas dari cemaran zat-zat berbahaya. Lalu yang kedua ada air yang terkandung dalam pakan, yaitu seperti pada pelet dan rumput. Lalu pada ketiga, air metabolik. Air metabolik didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Lalu soal keempat adalah jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Yaitu saya mengambil contoh, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat,
maka jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, pada tabel terdapat zat makanan yaitu karbohidrat memiliki air metabolik hasil oksidasinya sebesar 60 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme yaitu sebesar 15. Selanjutnya proteinnya besar air metabolisme hasil oksidasi yaitu sebesar 42 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme itu sebesar 10,5. Dan terakhir ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram dan rata-rata kalorinya itu sebesar 900 kilokalori serta air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik yaitu sebesar 11,1. Cara menghitungnya adalah jika 10% protein jadinya 10 gram protein itu dikali 4 menghasilkan 40 kilokalori. Lalu 20 itu dikalikan dengan 9 hasilnya 180 kilokalori dan 55 gram karbohidrat dikali 4 menghasilkan 220 kilokalori. Jadi jika 40 kilokalori itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis yang berasal dari protein sebesar 10,5 dibagi untuk mendapatkan 1 kilokalori jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram. Selanjutnya 180 kilokalori pada lemak menghasilkan 180 kali dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori pada sebesar 11,1 yang dimana itu dibagi dengan 100 mendapatkan 1 kilokalori jadinya 180 dikali 0,11 hasilnya 19,98 metabolik. Selanjutnya 220 kilokalori yang menghasilkan 210 dikalikan dengan air metabolik 100 berasal dari karbohidrat sebesar 15 dibagi 100 mendapatkan 1 kilokalori sehingga didapat 220 kilokalori dikali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Dijumlahkan semuanya mendapatkan 57 air metabolik. Energi ransom 1 kilokalori maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram untuk 100 kilokalori energi metabolik. Maka air metabolik yang dihasilkan adalah jadi dari 40 protein itu dikali dengan air metabolik 100 kilokalori energi metabolis sebesar 10,5 dihasilkan 420. Selanjutnya 180 lemak itu dikalikan dengan air metabolisme per 100 kilokalori yaitu sebesar 11,1 menghasilkan 1998. Selanjutnya 220 karbohidrat dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori menghasilkan 15, hasilnya itu 3.300 dijumlahkan jadi 5.718 gram yaitu lalu dibagi dengan 440 menghasilkan 12,9 dalam 100 kilokalori yaitu 13 gram dalam air metaboliknya 100 kilokalori energi metabolisme. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi ekspresi dan kebutuhan air. Yang pertama, hilangnya air lewat kulit, yaitu pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur daripada lingkungannya. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites, yaitu terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi, untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasinya menjadi tidak berbahaya. Lalu yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Lalu yang keempat, yaitu saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama dengan feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah daripada kambing.